Kita akan mulai perkuliahan kita hari ini dengan presentasi dari masing-masing kelompok. Jadi saya persilakan masing-masing kelompok sekarang untuk mempersiapkan presentasinya. Ya, koordinasi dengan anggota kelompok, saya berikan waktu 4 menit gitu ya. Nanti akan saya panggil secara random kelompok yang maju untuk presentasi. Oke, nanti yang harus dijelaskan itu adalah faktor ya, ditunjukkan dulu, kemudian ditunjukkan elemen-elemen data apa atau atribut beserta entitasnya, entitas beserta atributnya yang bisa diambil dari faktor tersebut. Oke, sampai jam 10.35 ya, silahkan berkoordinasi. Baik, saya kira cukup ya. Mari kita segera mulai. Jadi sudah saya pilih tadi secara random. Kelompok yang pertama maju untuk presentasi adalah kelompok 2. Saya buka dulu kelompok 2 itu adalah Farel, Mirena, dan Adelaide Sony. Ya, silakan. Izin share screen ya Pak. Silakan.
Apakah sudah muncul, Pak? Ya, sudah. Oke. Baik, selamat pagi Pak Samyaji dan teman-teman. Sebelumnya minta maaf karena salah satu dari teman kami, Erin Deborah, sedang sakit di rumah sakit, jadi kami hanya berdua, saya dan Farel. Oke. Di sini faktur yang kami pilih ada dari PT Pujasari yang beralamat di Jalan Legend MT Haryono nomor 3 Yogyakarta. Untuk detail nomor faktur dan sebagainya teman-teman bisa lihat pada gambar di sini. Lalu untuk pembagian dalam entitas dan atributnya, yang pertama adalah PT Pujasari, atributnya ada alamat lengkap, nomor telepon perusahaan. Ini di atas bisa dilihat alamatnya ada di sini teman-teman, dari si PT Pujasarinya ini. Lalu yang kedua ada PT Surya Putra sebagai pihak yang menerima atau yang kita menjualnya ke PT dari PT Pujasari menjual ke PT Putra Surya. Ada juga alamat lengkapnya sebentar, di situ. Mas Sony, sebentar. Ini apakah ini kan entitas ya? Iya. Apakah PT Pujasari ini hanya menjual ke Putra Surya? Dari informasi yang kemarin dari faktur yang ini sih begitu sih Pak. Gitu. Enggak, maksudnya iya kalau faktur ini jelas dijualnya ke Putra. Tapi untuk secara keseluruhan apakah dijual hanya ke Putra Surya semua produknya? Oh enggak Pak. Nah, berarti kan Putra Surya itu posisinya sebagai apa? Berarti dia lebih ke sebagai pelanggan ya Pak? Pelanggannya gitu ya Pak? Betul, ya pelanggan, user konsumen ya, bagus. Ya bukan user juga, pelanggan atau konsumen mungkin ya lebih tepat. Atau pembeli lah. dari PT gitu. Pujasari Pak. Betul sekali. Nah, jadi nanti untuk nama entitasnya itu harus diganti yang lebih generik, gitu ya. Bukan Putra Surya. Sebab kalau nanti kalian ganti Putra Surya dan si Pujasari ini punya banyak pelanggan, berarti nanti ada banyak entitas, padahal semua entitas itu sama kan? Itu pelanggan. Tuh. Ya. Baik, saya lanjutkan saja ya. Oke, ya. Tabelnya entitas di sound bisa agak sedikit ke bawah untuk bagian Word. Ini kan nanti di bagian entitas itu kami menemukan ada 4 seperti tadi PT Pujasari, PT Putra Surya sebagai pelanggan. Lalu ini ada di bagian bawah itu ada bagian keuangan yang atributnya adalah pembuat faktur, nama pembuat faktur maksudnya. Lalu ada faktur penjualan secara umum, yang secara umum gedenya. Atributnya ya seperti ada nomor faktur, tanggal, nomor order, dan selanjutnya. Gitu, Pak. Baik. Nah, nama pembuat faktur itu apakah yang buat faktur itu bagian bawah ini? Nama buat faktur itu sebetulnya masuk ke faktur atau bukan? Bagian dari fakturnya sih Pak. Ya, berarti kan itu bukan entitas yang terpisah ya. Iya, oke. Tapi tulisan mau tanya Pak, kalau di atas kan ada bagian keuangan tuh Pak. Bagian keuangan kan banyak maksudnya. Itu jadi nggak bisa dimasukin ya Pak ke entitas? Begini. Kalian harus melihat konteksnya. Dalam hal ini bagian keuangan itu adalah yang memang yang bertanggung jawab buat faktur. Ingat, entitas itu tidak boleh adalah orang atau posisi, ya. Ya enggak? Oh iya benar Pak. Jadi si pembuat ini nggak boleh, ya. Oke. Nah kemudian ini coba dilihat ke entitas fakturnya itu. Ya. Oke, dilihat. Itu kan ada nomor faktur itu jelas ya. Tanggal ini tanggal apa? Coba ke atasan. Di atasnya cuma tertulis tanggal Pak, yang bagian kanan pojok atas. Betul, kalian memang hanya melihat, tetapi kan ini bisa dikira berarti tanggal apa? Tanggal faktur. Oke, ya. Turun lagi. Oke. Turun lagi. Harus jelas karena ada banyak tanggal loh di situ. Ya. Oke, nomor order. Nah,
nomor order ini dan tanggal order ini sebetulnya bagian dari faktur ya, betul. Tapi ini kan sebenarnya entitas terpisah, toh. Kalau kalian ingat sih ya, faktur itu muncul setelah barang dipesan dan dikirim, betul ya? Betul, Pak. Nah, berarti kan ada entitas lain selain faktur di situ, yaitu apa? Order. Ya enggak? Pesanannya berarti ya, Pak? Iya. Faktur itu kan hanya muncul kalau sudah ada pesanan yang sudah dikirim barangnya. Ya toh? Berarti nanti harus ada entitas order itu. Kemudian alamat itu alamat apa? Nah, kalau di atas tadi ada 2 alamat ya. 3 malah. Coba dilihat. Nah, itu ada alamat dijual kepada alamat, dikirim kepada alamat. Ya, kebetulan namanya sama, tetapi bisa jadi beda. Lalu ada alamat sendiri PT Pujasari itu. Nah, ini alamat apa? Berarti harus Yang ditulis lengkap gitu ya, Pak, alamat. iya, karena kan ada banyak macam alamat itu. Oke, berarti di kasus ini berarti kami harus tulis alamat dari PT Puja Surya dan alamat PT Puja Surya lagi. PT Pujasari. Bukan seperti itu yang saya maksud. Coba diperhatikan toh. Coba turun ke bawah. Makanya ini saya tanya, gunanya alamat di sini itu untuk apa di faktur itu? Untuk mempermudah pihak ekspedisi untuk mengirimkan ke tempat tujuan, Pak. Loh, makanya didengarkan toh tadi saya sudah ngomong apa. Ingat sih ya, barang itu baru keluar fakturnya kalau sudah dipesan dan dikirim. Nah, kalau alamat yang di faktur itu berarti alamat apa? Faktur itu fungsinya untuk apa toh? Bukti transaksi, Pak. Bukti transaksi, oke. Lalu yang berikutnya apa? Fungsi faktur. Bisa jadi bukti penerimaan barangnya juga bisa, Pak. Ya nggak bisa ngawur kamu itu. Baca sih atau ya. Duh. Faktur itu adalah dokumen untuk penagihan. Jadi alamat di situ itu adalah alamat penagihan. Iya. Loh, yang sudah diselesaikan, sudah lulus jangan dilupakan. Ya. Nah, ini contoh yang baik bahwa di dalam contoh yang buruk sebetulnya, tapi ya, bisa menjadi pelajaran yang baik bahwa ya kalau kita menyebut atribut dan entitas itu tidak boleh ambigu. Yang kalian tulis di sini masih ada yang ambigu. Tanggal itu ambigu, alamat ini ya ambigu. Ini alamat apa? Ini yang harus kalian. Ini kan gini, coba ke atas lagi. Itu ada 3 alamat di situ ya, alamat PT Pujasari, alamatnya PT Putra Surya, dijual, alamat PT Putra Surya dikirim. Nah, yang kalian maksud alamat sebetulnya dalam entitas faktur itu yang mana? Yang alamat PT Pujasari, alamat dijual atau alamat dikirim? Alamatnya Putra Surya berarti, Pak. Nah, yang mana dijual atau dikirim? Karena bisa jadi beda. Kalau ini yang dijualnya, Pak. Dijual berarti untuk penagihan kan? Untuk penagihan, Pak. Nah, itu maka harus jelas. Karena di situ ada banyak alamat. Nah, alamat yang mana? Ya, dalam kasus ini bisa karena kebetulan PT Putra Surya ini 2 alamat penjualan dan pengirimannya sama, memang bisa salah seperti itu. Tetapi bukan tidak mungkin dijualnya PT Putra Surya di Jakarta misalnya, dikirimnya PT Putra Surya yang ada di Jepara. Ya, sangat itu dimungkinkan. Ya. Kalau tidak, mengapa si PT Pujasari ini punya 2 alamat seperti ini? Ya, tak? Iya, Pak, betul. Oke, nah
Berarti ada itu. Oke, kembali ke bawah. Tanggal pengiriman. Oke, syarat penyerahan ini syarat penyerahan apa? Mana ini? Di fakturnya yang sebelah mana syarat penyerahan itu? Ada di pojok kanan atas. Coba dilihat. Syarat Di kanan penyerahan. atas. Ya, itu. Cara penyerahan logo gudang pembeli. Oh, itu maksudnya apa syarat penyerahan itu? Maksudnya apa? Kalau kalian kira. Kira-kira apa itu maksudnya? Itu berarti berdasarkan surat pengiriman dan penyerahan barang, di mana barang itu diserahkan di logo gudang pembeli. Karena mungkin kan di alamatnya PT Putra Surya itu ada banyak tempat, ada bagian akuntansi, ada bagian gudang, ada bagian WC misalnya. Nah, di mana itu diserahkan? Di pos satpam misalnya, atau di gudang pembeli bisa. Ya. Lalu syarat pembayaran 210 N30. Ya. Nah, ini ada tanggal jatuh temponya enggak? Paling lambat dibayar kapan? Kan ini tagihan toh. Tagihan itu ada jatuh temponya. Mana tanggal jatuh temponya? Yang syarat pembayaran itu, Pak. Yang Syarat pembayaran itu 210 N30 kok nggak ada tanggalnya mana? secara akuntansi N30 itu berarti harus berakhir dalam waktu 1 bulan, Pak. Nah, Ya 30 kan? hari kan? Ya, dan 30 hari 30 setelah maksudnya. apa? Setelah faktur dikeluarkan tanggal penerimaan. Tanggal Nah, pengiriman maksudnya, maaf. oke, nah, Berarti mana di tanggal 12 Juni. pengirimannya? Tanggal pengirimannya mana? Di ini Pak, di bawahnya ada tanggal pengiriman 15 Juni. Oke. Itu. Nah, sekarang bisa nggak pengiriman lebih dari 1 hari? Sorry, gimana? Bagaimana pertanyaannya, Pak? Bisa atau tidak pengiriman itu lebih dari 1 hari? Bisa, Pak. Nah, berarti kalau tanggal pengirimannya tanggal 15 sampai ke pelanggan tanggal 16 misalnya, nah itu yang dihitung yang mana? Ya udah itu nanti Atas untuk koreksi ya. Jadi kalian itu jangan hanya sekedar mengambil lalu, tapi harus dipikir, gitu loh. Kalian kan sudah ambil analisis perancangan sistem toh, sudah ambil SIA, ya toh? Harusnya hal-hal seperti ini tuh ya terpikirkan. Jangan hanya asal tempel saja. Kalau hanya asal tempel ya jadinya seperti ini. Oke, cukup lah ya. Nanti diperbaiki itu. Baik, berikutnya kelompok 5. Helena Widya, Clarista Ervanda, dan Hendrikus Nugroho. Pak, saya izin share screen. Silakan. Oke. Bisa diperbesar nggak? Saya itu agak terlalu kecil. Sedikit lagi.
150. Ya, oke, ya, sudah, silakan. Selamat Pak. Selamat pagi Pak. Kami Selamat dari pagi. kelompok 5 untuk tugas ini kami mengambil contoh faktur dari PT Sampel Sarjana Abadi, Jalan Panjang Blok 101 nomor 1 Jakarta. Oke. Nah, oke, tadi terus dulu. Penjelasannya gimana ini? Baik Pak, dari contoh faktur yang kami dapatkan setelah kami menganalisisnya, ini menurut kami ini adalah beberapa entitas dan atribut yang terdapat pada faktur tersebut. Ya, yang pertama terdapat supplier yang terdiri dari nama dari perusahaan itu sendiri, alamatnya. Sebentar. Ini tuh posisi, coba naik ke atas lagi. Bentar, saya agak bingung. Oke. Ini itu kalian sebagai PT Sampel Sarana Abadi atau orang atau apa ini tadi perusahaannya? Customer-nya PT Sampel Indonesia. Kalian itu penjualnya atau pembelinya? Kami memposisikan diri sebagai seorang penjualnya, Pak. Nah, kalau gitu coba turun ke bawah. Ada faktur supplier. Supplier kan di sisi pembeli, toh? Ya enggak? Ya, toh? Halo? Baik, Apakah Pak. terdengar? Oke. Ya, lalu terus. Untuk maaf untuk faktur supplier, jujur saya mengambil beberapa referensi dari internet yang terdapat ada faktur supplier. Lah iya, faktur supplier itu kan faktur dari supplier. Maka saya tanya, posisi kalian itu sebagai apa? Kalau kalian sebagai penjual, masuk ada supplier? Ya enggak dong. Kalau kalian sebagai penjual, apa yang ada? Daftar pelanggan atau daftar konsumen, kan begitu. Buat diingat lagi toh, pelajaran sianya jangan dilupakan. Kalian tuh gimana sih? Oke, coba sekarang produk. Saya lihat produknya ada nama produk, harga dan jumlah. Coba dilihat. Itu harga apa? Harga total, harga satuan atau apa? Harga satuannya, Pak, unit price-nya. Oke, quantity, unit price, gross discount. Oke, net amount. Itu memang tidak ada kodenya ya? Iya, Pak. Oke, ya sudah betul berarti. Oke, terus harga itu nanti harus harga per unit gitu ya? Oh, baik, Pak. Jumlah itu jumlah unit atau apa gitu. Oke. Faktur penjualan betul, tanggal penagihan, nomor faktur. Nama karyawan ini karyawan apa maksudnya? Karyawan yang dari ini, Pak. Bisa tolong naik lagi? Di bagian ini, Pak, di pojok kanan di situ ada salesman-nya, Pak, Dimas Tio. Oh, nah ini nama karyawan ini harus jelas karena di sini ada Yuda Haryanto, karyawan juga kan? Oh iya, Pak. Nah, berarti sekarang itu harus dipikirkan di dalam faktur itu ya nama yang dicantumkan itu nama apa? Kalau itu nama penjual ya sudah sebut saja nama salesman. Atributnya adalah nama salesman. Ya, Yuda Haryanto ini kan yang tanda tangan saya kira. Jadi nggak perlu ini dicantumkan dalam faktur. Tapi kalau nama salesman perlu. Kenapa? Karena nanti ini akan dihitung sebagai KPI atau Key Performance Indicator dari salesman. Ya. Ya, Pak. Oke, terus
Kok ada faktur supply ini apa ini maksudnya? Faktor supply itu yang tadi Pak saya karena hanya saya mencari referensi di Ya internet. sudah, oke, angkat ya sudah. Saya kira cukup. Baik, terima kasih kelompok 5. Baik, Berikutnya Pak. kelompok 4, Daniel Estevan, Rafael, dan Staniko Wongso. Baik Pak, izin share screen ya Pak. Ya, silakan. Bisa diperbesar nggak Mas? Saya nggak bisa lihat yang. Ya, cukup. Baik, jadi faktur yang kami ambil Pak dari perusahaan dari PT Nusa Pharma. Di berikut sudah kami rangkum beberapa entitas dan atribut. Entitasnya itu identitas pelanggan yang terdapat yaitu atribut dari nama pelanggan yaitu Apotek Bidara Mukti Garut. Juga terdapat alamat dari pelanggan yaitu Jalan Cibatu, Garut, Sukahaji, Sukaweni, Kabupaten Garut. Selanjutnya yaitu terdapat nomor transaksi. Sebentar. Ya, Itu nomor transaksi ada NPWP. Itu NPWP-nya siapa? NPWP dari Apotek Bidara, Pak. Mana itu informasinya NPWP? Ini, Pak. Apakah tidak? Itu bukannya NPWP Nusa Pharma itu? Oh, itu dia ada di bawah Nusa Pharma. Atau bagaimana? Ini saya nggak tahu. Pastinya kalau NPWP pelanggan itu ada di sisi pelanggan. Ya toh? Iya, Pak. Ya, oke. Nanti itu silahkan dipikirkan. Ya, jatuh temponya itu kok nggak ada. Oke, tapi ada jatuh tempo, baik. Jadi ini ya oke lah, mau disebutkan saya detail barang, kode, nama kemasan. Nah, ini yang aneh itu ada NPWP tapi tidak ada PPN. Ya enggak? Oh, ada nih, sorry. Ada, Pak. Saya salah. Baik. Nah, berarti bisa jadi ini NPWP-nya NPWP si penjual atau pembeli ya, seperti itu. Nanti untuk perhitungan PPN dan keluaran dan masukan. Oke, terus apa lagi? Nama penanggung jawab saya kira nggak perlu ya, karena kan itu tidak ada. Stempel juga nggak perlu. Stempel nanti caranya mau gimana? Iya, Pak. Ya, oke. Baik, ini baik. Terima kasih kelompok 4. Berikutnya kelompok 1. Mahesa, Wingky, dan Heri. Silakan. Apakah sudah terlihat, Pak? Iya, sudah. Bisa diperbesar lagi? Mungkin sekitar 150%. Gitu. Ya, sudah. Oke. Selamat pagi, Pak Sameji dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Mahesa, Wingky, saya sendiri, dan Heri akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami mengambil faktor di mana penjualnya adalah PT Jaya Abadi Sejahtera. Ini merupakan faktor penjualan tunai. PT Jaya Abadi Sejahtera merupakan distributor alat tulis kantor dengan alamat, nomor telepon, dan NPWP tertera pada faktur. Pembelinya merupakan Denny Setiawan, orang pribadi yang beralamatkan di Sukaluyu, membeli 5 jenis barang dengan kode barang yang berbeda-beda. Dari faktor penjualan ini kami menemukan entitas yang atribut, yakni Sebentar. Kelompok 4 bisa dilihat ya, ini di sini tuh di faktur penjualan ini kan di kiri di bagian penjual ada NPWP, di kanan juga ada NPWP, gitu ya, meskipun tidak diisi. Nah, ini yang saya maksud. Lalu ada kode dan nomor seri faktur pajak. Ya, oke, silakan lanjutkan. Ya, bisa turun sedikit. Entitas atribut yang dapat kami temukan ada 3. Yang pertama penjual, yaitu NPWP penjual, nama penjual,
alamat penjual, dan telepon penjual, nomor telepon. Selanjutnya pembeli, nama pembeli, alamat pembeli, dan NPWP pembeli. Dan barang dagangan, hasil orderan dari pembeli, yakni kode barang, nama barang, kuantitas barang, harga barang, diskon barang, dan total harga barang. Oke, Sudah coba. 3, Nah ini, oke, ya kalau penjual itu saya kira tidak perlu ya, karena kan hanya satu, toh. Ya, Pak. Oke, nah coba sekarang ke pembeli, coba saya lihat fakturnya bagian pembeli. Nah, ini faktur penjualan tunai. Berarti apakah kira-kira ada penjualan kredit enggak? Ada, Pak. Nah, berarti nanti ada itu di bagian untuk pelanggannya ya, boleh dapat fasilitas kredit atau tidak. Kalau iya, berapa batas kreditnya? Betul. Ya, Pak. Harus ada tambahan itu ya. Oke, baik. Kelompok 1. Last but not least ya, kelompok 3. Stefanus Visna, Rafael Bernardito, dan Clara Arisa. Silakan. Izin untuk share screen ya, Pak. Silakan. Bisa Sudah terlihat, Pak? Iya, terlihat, tapi tolong diperbesar. Zoom 150 gitu. Iya, oke. Selamat pagi Pak Samiaji dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 di sini mengambil sebuah faktur penjualan. Jadi di sini itu untuk pihak penjualnya adalah PT Omega Soft Cemerlang, lalu pembelinya yaitu Borobudur, dan pengirimnya yaitu ada di bawah di catatan PT Hasil Tunas Cemerlang. Oke. Lalu di situ ada tanggal jatuh tempo dan ada tanggal pembeliannya itu yang 1 Agustus 2016. Untuk tanggal yang 13 Agustus itu adalah tanggal pengiriman, Pak. Oke. Baik. Jatuh temponya selama 12 hari. Lalu kami menemukan entitas dan atributnya sebagai berikut. Oke. Jadi untuk entitas dari pembeli itu ada atributnya, itu ada nama pembeli, alamat pembeli, nomor telepon, dan ID pembeli. Untuk entitas penjualnya itu ada nama penjual, alamat penjual, nomor telepon. Untuk order barang itu yaitu harga satuan, kuantitas, diskon, nama barang, kode barang, harga total, dan PPN. Untuk faktur penjualannya, tanggal faktur, nomor faktur, tanggal jatuh tempo, nama sales. Dan pengiriman ada nama pengirim, nomor telepon pengirim, dan tanggal pengiriman, Pak. Oke, iya. Seperti tadi ya penjual yang nggak perlu lah, karena penjualnya kan hanya satu gitu kan. Ya, kemudian apa lagi tadi yang saya sepertinya sih sudah oke ya. Nah ini kan ada ID pembeli ya. Apakah ada ID barang? Oh ada ya, ada kode barang. Sorry ya, saya salah. Ini ID pengirim. Pengirimnya hanya satu atau lebih? Kira-kira gitu ya. Kalau hanya satu mungkin nggak perlu kode. Kalau dari faktur ini hanya satu, Pak. Oke. Tapi kalau kira-kira ada lebih dari satu atau enggak? Sepertinya tidak ada sih, Pak. Oke, ya sudah. Baik. Terima kasih kelompok 3. Sudah selesai semua ya. Baik. Ya. Saya kira sudah paham ya apa yang harusnya dilakukan. Nah, ini tadi kita sudah mulai langkah awal untuk membuat model data, dan sering sekali model data itu ya harus kita buat sendiri karena tidak ada dalam dokumentasi dari user atau klien, itu tidak ada. Maka kita harus mencoba untuk menggali itu. Ya. Yang jelas kita tidak boleh percaya begitu saja pada apa yang disajikan oleh klien. Ya, maka seperti tadi, ya, saya bertanya, kalau seperti ini kasusnya bagaimana? Misalnya pengirim, tadi terakhir saya tanyakan pada kelompok 3.
pengirimnya satu saja atau kemungkinan ada banyak. Misalnya kayak seperti di marketplace itu bisa pakai JNE, bisa pakai Tiki, bisa pakai Si Cepat, Antar Raja atau yang lain gitu kan. Nah, berarti kan nanti harus ada entitas pengirim. Ya. Kemudian barang tadi ya, lalu pelanggan bagus sekali. Penjual tidak perlu karena penjual itu hanya satu saja ya. Kita ini sebagai penjual maksudnya gitu kan. Ini lalu ada NPWP dan lain sebagainya. Ya, ini. Oke, baik. Nah, karena kita sekarang sudah berlatih ya mengidentifikasi entitas dan atributnya, maka kita akan masuk ke modeling datanya dengan menggunakan enhance IR. Ya. Oke. Tapi sebelumnya, saya ingin menunjukkan hasilnya itu seperti apa loh. Nantinya, nah ini. Oke, bisa kelihatan kah? Bisa, Pak. Oke. Nah, nanti mestinya bisa membuat seperti ini model datanya. Ya, dengan MySQL Workbench. Nanti saya tunjukkan caranya. Oke, kita ke slide dulu. Ya. Oke. Enhance IR. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, sudah kelihatan ya. Baik. Jadi kalau Anda ingat mungkin di SIA atau SIM, dulu atau di analisa perencanaan sistem pernah ada IR, Entity Relationship Diagram. Nah, kalian sudah mengidentifikasi entitas dan atributnya, kalian mungkin sudah bisa membayangkan relasinya. Tetapi IR itu hadir sekitar 30-40 tahun yang lalu ya. Dalam perjalanannya dia tidak bisa mengakomodasi beberapa hal. Ya. Yang IR asli, ya, IR asli itu original itu diciptakan oleh seorang ilmuwan yang namanya Peter Chan. Maka aslinya sering disebut sebagai Chan IRD, Chan Entity Relationship Diagram. Ya. Nah, sebelum sampai ke sana, sering sekali itu dijumpai ada entitas-entitas itu yang nampaknya berbeda, tapi ternyata mereka, para entitas ini memiliki beberapa atribut yang sama. Ya. Contohnya apa? Di rumah sakit ada pasien. Ya, kalau kalian ke rumah sakit menjadi pasien, pasien itu ada dua jenis di rumah sakit, rawat jalan atau rawat inap. Kedua-duanya memiliki atribut yang sama. Misalnya, pasien rawat jalan itu punya nomor rekam medis. Pasien rawat inap juga punya nomor rekam medis. Pasien rawat jalan dirawat oleh dokter, pasien rawat inap juga dirawat oleh dokter. Dua-duanya bisa dapat obat. Kedua-duanya harus bayar. Ya, atau setidaknya pakai asuransi atau model BPJS kesehatan. Jadi kedua-duanya itu memiliki atribut yang sama. Tetapi ada atribut yang membedakan antara pasien rawat jalan dan rawat inap. Yaitu apa? Kalau rawat inap itu diberi tempat tidur. Jadi ada satu tempat tidur, entah dalam satu ruangan sendiri atau dalam satu ruangan bersama-sama dengan pasien yang lain, tapi dia dapat jatah satu tempat tidur. Sedangkan pasien rawat jalan tidak. Gitu. Ya. Dan kita lihat contoh yang lain. Karyawan di satu perusahaan. Karyawan di satu perusahaan itu ada berbagai macam jenis ternyata. Ya. Ada yang karyawan dibayar jam-jaman. Ya, setiap kali dia datang dan bekerja, per jam ada tarifnya. Contohnya apa? Kalau di tempat kita, student staff misalnya, universitas, atau kalau di perusahaan, ya buruh itu hitungannya pakai jam kerja.
Ada karyawan yang mendapat gaji tetap bulanan plus insentif atau potongan, dikurangi potongan ya. Ini karyawan administrasi misalnya. Ada karyawan yang ya jam-jaman juga, tapi dia berdasarkan kontrak. Ini biasanya konsultan. Konsultan itu sebenarnya dasar pengenaan pembayarannya itu seperti buruh, per jamnya berapa. Cuman kalau buruh itu per jamnya hitungannya mungkin ratusan ribu gitu ya. Kalau konsultan per jamnya hitungannya juta, ya lain. Tapi dasarnya sama. Dan konsultan itu, kalau buruh itu bisa terus sampai mereka pensiun misalnya. Kalau konsultan itu biasanya kontrak dalam beberapa tahun dan bisa diperbarui, bisa tidak. Itu contoh. Mereka sama semua. Memiliki beberapa atribut yang sama, tapi ada perbedaannya. Nah, ini yang kemudian menimbulkan masalah. Ya, contohnya apa? Kalau pasien rawat jalan, oke, kalau universitas juga bisa, ya. Pak mahasiswa S1, S2, S3. Kita sebentar lagi akan punya program S3 di Departemen Manajemen. Ya. Nah, untuk sekarang itu data mahasiswa S1 dan S2 dipisahkan. Tapi semestinya tidak. Ya. Tuh. Nah, oke, sekarang kita balik masalahnya apa? Pasien. Pasien itu bisa berpindah dari rawat jalan ke rawat inap maupun dari rawat inap ke rawat jalan. Ya, bisa. Tapi tidak bisa kedua-duanya pada satu saat yang bersamaan. Saya nggak bisa jadi pasien rawat inap sekaligus rawat jalan. Nggak bisa. Ya. Nih, mahasiswa S1, S2, S3, nggak bisa kalian belum lulus S1 kok jadi mahasiswa S2. Tapi nanti setelah jadi mahasiswa S1 lulus, kalian bisa jadi mahasiswa S2 di Atmajaya. Dan nanti kalau sudah ada S3, kalian bisa jadi mahasiswa S3 di Atmajaya. Nah, hal-hal seperti ini ternyata kemudian menimbulkan masalah kalau digambarkan dengan IR biasa. Maka IR biasa ini diperbaiki dengan munculnya enhance IR. Maka disebut enhance ya, IR yang diperbaiki atau diperkuat ya. Nah, di sini lalu mulai ada yang namanya subtype dan supertype. Jadi salah satu enhancement atau perbaikan dari IR itu adalah munculnya subtype dan supertype. Ya. Supertype itu adalah entitas generik ya, yang nanti dia punya hubungan dengan satu atau lebih subtype. Subtype itu adalah entitas yang mewarisi sifat supertype, tapi juga dia punya dia mewarisi atribut supertype-nya, tetapi dia juga punya atribut yang unik terhadap si subtype tersebut. Nah, ini contohnya menggambarkannya seperti ini. Ada supertype, lalu kemudian nanti di bawahnya itu ada subtype 1, subtype 2, dan subtype 3, dan seterusnya, sesuai kebutuhan. Ya. Ini kalau pakai Microsoft Visio seperti ini. Ya. Nah, ini contoh. Supertype-nya adalah karyawan tadi. Ya. Karyawan itu ada 3, karyawan digaji buruh gitu ya, karyawan gaji bulanan maupun konsultan. Karyawan itu punya atribut ini. Nomor karyawan, nama, alamat, dan kapan dia mulai bekerja. Lalu keempat atribut ini akan diturunkan ke masing-masing subtype di sini. Jadi supertype employee itu punya atribut employee number, employee name, address, date hired ini yang diturunkan ke masing-masing subtype. Jadi masing-masing subtype ini akan punya 4 atribut ini. Plus, tiap subtype akan punya atribut khusus yang hanya ada pada subtype tersebut. Misalnya, buruh itu ada tarif per jam kerjanya berapa. Karyawan gaji bulanan, mereka punya gaji tahunan atau bulanan, plus bonus saham misalnya. Konsultan itu punya nomor kontrak dan berapa tarif per jamnya, dan ini bisa macam-macam. Ya, kalau saya dulu itu biasanya saya ada tergantung kalau jam kerja, gitu ya, per jam kerja, per hari kerja. Kalau saya hari kerja saya dapat sekian juta. Nanti kalau saya harus traveling, ongkos travelingnya harus dibayar, ya, pesawat. Ya, lalu di tempat tujuan, tempat
saya pergi itu nanti dapat akomodasi ada standarnya, ya, lalu dapat uang makan dan uang saku. Nah, itu ada hitungannya, bahkan dulu sering dihitung, misalnya saya makan itu dihitung 3 kali sehari, tapi di hotel tempat saya menginap sudah ada sarapan, maka dihitung makan hanya 2 kali sehari. Beda tarifnya. Oke. Ya, ini. Nah, jika yang punya relasi dengan entitas lain itu adalah supertype, ini punya relasi dengan entitas yang lain, maka semua subtype itu pasti punya relasi dengan entitas yang lain. Tapi kalau relasi itu hanya di subtype, maka hanya di subtype itulah terjadi relasi. Di subtype yang lain tidak, di supertype-nya juga tidak. Ya. Nah, ini contoh. Nah, pasien tadi ya, pasien itu ada nomor rekam medis, ada nama, dan kapan dia mulai jadi pasien. Kalau dia pasien rawat jalan, itu ada atribut khusus. Ini kan diturunkan ya ke sini. Supertype-nya pasien, subtype-nya pasien rawat jalan. Ini nanti ada tanggal dia periksa kembali, kontrol. Ada pasien rawat inap. Nah, ini di sini ada tanggal dia boleh pulang. Nah, di supertype-nya ini berhubungan dengan dokter. Jadi nanti tiap pasien pasti punya satu orang dokter yang bertanggung jawab. Idenya BPJS Kesehatan itu sebetulnya. Jadi kalau Anda lihat ke BPJS Kesehatan, tiap orang ketika mendaftar BPJS Kesehatan itu harus merujuk kepada satu vaskes tingkat 1, bisa puskesmas atau bisa dokter keluarga. Idenya itu sebenarnya dokter keluarga gitu ya. Sehingga dokter itu yang tahu persis riwayatnya. Ya. Riwayatnya bagaimana. Oke. Atau ya klinik atau puskesmas gitu ya, sehingga nanti rekam medisnya ada di situ. Ya, kalau terjadi rujukan ke spesialis itu nanti rekam medisnya dari vaskes 1 ini dikirim ke rujukan. Nanti kalau sudah selesai di rujukan balik, namanya rujuk balik ke vaskes 1 kayak gitu ya. Nah, kalau rawat inap itu ada tadi yang saya katakan ada tempat tidur. Tempat tidur ini hanya pada subtype pasien rawat inap, tidak pada pasien rawat jalan. Oke. Nah, lalu bagaimana kita membuat supertype dan subtype? Ada proses generalisasi. Nah, ini yang tadi saya tanyakan pada kelompok 2 pertama kali. Ada PT apa tadi? Ini PT ini posisinya sebagai apa? Sebagai pembeli. Oke, kalau sebagai ada pembeli yang lain nggak ada. Nah, berarti kan ada banyak entitas. Nah, ini harus kemudian entitasnya apa yang sama? Nah, jadi generalisasi supertype atau spesialisasi dari supertype diturunkan ke subtype. Ya, nah, ini contoh. Kita beri contoh generalisasi. Ada 3 kendaraan, tipe kendaraan ya, mobil, truk, dan sepeda motor. Nah, ini dengan atribut-atributnya. Nah, kalau kita akan buat generalisasi dari 3 entitas ini kita lihat apakah ada atribut yang sama. Oh, ternyata ada. Itu apa? Nomor kendaraan, harga, beli, kapasitas mesin, berapa cc, nama kendaraannya, mereknya apa, modelnya apa, misalnya Toyota Avanza, ya, Mitsubishi Expander, gitu ya. Sama di sini juga truk, ya, misalnya apa, Isuzu apa, gitu ya. Motor juga, ya, ternyata ada Yamaha NMAX, nah, seperti itu. Tapi hanya sampai di situ ternyata kesamaannya. Setelah itu atribut yang lain tidak. Mobil itu ada kapasitas penumpang. Kalau truk itu ada kapasitas angkut dan tipe kabin. Motor tidak ada. Nah, oke. Maka dari atribut-atribut yang sama ini kita bisa membuat supertype-nya yaitu kendaraan. Dengan nomor kendaraan, harga, kapasitas mesin, dan nama kendaraannya apa? Merek dan model. Lalu kita bisa buat 2 subtype yaitu mobil dan truk, di mana mobil itu ada atribut khusus mobil yaitu jumlah penumpang, truk itu punya atribut khusus yaitu kapasitas dan tipe kabin. Motor bagaimana? Motor tidak ada itu, maka motor masuk di sini, tidak perlu ada subtype-nya. Itu tadi generalisasi. Nah, sekarang kita lihat ke spesialisasi dari supertype kita turunkan menjadi subtype. Kalau
generalisasi itu dari subtype kita buat supertype-nya. Nah, ini sekarang spesialisasi dari supertype ke subtype. Kita lihat suku cadang. Suku cadang itu ada nomor, deskripsi, jumlah, lokasi, routing number, ada supplier dan supplier ID beserta harga per unitnya. Nah, dalam kasus ini, suku cadang ini tuh ternyata ada dua. Satu suku cadang ya, yang dibuat sendiri atau yang beli dari supplier. Maka supplier ID ini itu hanya ada kalau suku cadangnya dibeli. Kalau tidak dibeli berarti nggak ada supplier ID. Nah, maka dari sini bisa kita buat barang suku cadang ini kan. Suku cadang itu kalau dibuat sendiri nanti ada routing number. Kalau dibeli itu nanti terhubung dengan supplier. Tuh. Nah, di dalam supertype subtype ini ada constraint atau batasannya. Yang pertama completeness constraint. Apakah anggota dari satu supertype itu harus jadi anggota di subtype-nya atau tidak? Ya, setidaknya satu. Nah, ada yang total specialization rule, artinya ya anggota supertype harus jadi anggota salah satu minimal salah satu dari subtype-nya, atau partial specialization rule, tidak. Anggota subtype anggota supertype tidak harus jadi anggota subtype. Nah, yang ini digambarkan dengan apa? Dua garis seperti ini. Jadi kalau pasien itu harus jadi anggota salah satu di sini, rawat jalan atau rawat inap. Ya, tidak bisa dua-duanya, tapi juga tidak bisa tidak kedua-duanya, harus salah satu. Kalau partial specialization rule apa? Kendaraan tadi. Ada yang anggota mobil, ada yang anggota truk, tapi kalau sepeda motor ya cukup di sini. Jadi sepeda motor tidak perlu menjadi anggota mobil atau truk, dan ini hanya garis satu, tidak garis dua seperti ini. Ya. Lalu ada constraint yang kedua, disjointness constraint. Ya. Apakah anggota supertype boleh jadi anggota dari dua subtype secara bersama-sama atau lebih? Gitu ya. Ada disjoint rule, ya. Satu anggota supertype hanya bisa menjadi anggota satu subtype, atau overlap rule. Satu anggota supertype bisa menjadi anggota lebih dari satu subtype. Contohnya ini, disjoint rule pasien. Nah, ini dengan lingkaran di sini ada D. Ya. Pasien ini tidak boleh rawat jalan dan rawat inap bersama-sama, maka disjoint. Kalau overlap apa? Nah, tadi suku cadang. Suku cadang itu dengan simbol O di sini. Suku cadang itu bisa dibuat sendiri atau beli. Ya. Lalu ada subtype diskriminator. Ya. Apakah atribut supertype itu menentukan nilai dari subtype-nya? Ada disjoint dan ada overlap. Kalau disjoint itu simple, overlap itu composite. Ya, seperti ini. Ya, employee type-nya itu bisa H, S, dan C. Seperti ini. Oke, ya. Oke. Lalu, entitas itu bisa dikelompokkan. Ini hanya demi estetika saja. Ya, jadi supaya entitas-entitas yang saling berhubungan itu didekatkan, supaya gampang gambarnya. Itu saja, sebenarnya tidak ada. Ya, seperti ini misalnya. Ya, ini kan saling berhubungan, saling berrelasi, ya didekatkan dalam satu kotak, satu klaster. Ya. Tidak pun ya tidak apa-apa. Ya, hanya nanti lebih rumit dan lebih susah membacanya. Nah, lalu ada yang namanya package data model. Ini biasanya sudah tersedia, tinggal pakai. Gitu ya. Kalau dalam software namanya pattern. Ya. Ini biasanya lebih cepat, ya, sudah dipakai di banyak tempat, sudah teruji. Ya, sehingga mempercepat kita untuk pengembangan aplikasi. Tapi juga ada kelemahannya, ya. Tapi kita tidak akan membahas itu. Oke. Tadi sudah ya. Oh ya, kita bicara mengenai cloud dulu.
Ya, nanti kita sudah sorry ini enggak. Oke, sudah. Nah, sekarang bagaimana caranya menggambarkan itu semua di MySQL, gitu ya. Oke. Nah, kalau kalian melihat ke MySQL, sudah tutup dulu. Ya. Bisa panggil dulu MySQL. Kalau MySQL itu kalian tinggal, oke, saya share sekarang screen-nya ya. MySQL. Oke, ini. Oke, ini ya. Saya akan pakai contoh ini, karena kalau pakai yang lain itu saya super user, ya, jadi tidak bagus. Nah, ini sudah dibuka. Ya. Oke. Seperti Anda lihat di sini selain ada skema atau database personal juga ada skema atau database kelompok. Ya. Bisa dipilih, bisa di set as default skema misalnya gitu ya. Nah, jadi nanti akan dipakai ini. Oke. Nah, kita akan membuat model di MySQL Workbench ini dengan enhancer, lalu nanti dari enhancer itu modelnya akan diwujudkan menjadi skema tabel-tabel database di dalam MySQL. Ya, jadi kalau nanti kalian menggambar entity dan relationship-nya, entity beserta atribut dan relationship-nya, itu bisa segera dieksekusi menjadi tabel database dan relasi di itu sebentar ya, ada. Kita break sebentar 10 menit ya, ada yang harus saya selesaikan.
Ya, saya kembali lagi. Mohon maaf tadi ini ada teknisi yang datang untuk memasang satu alat, jadi harus diklik sebentar. Oke, maaf. Ya, tadi sampai di mana kita? Oke, ya ini ya. Jadi kalau kemudian ini bisa terlihat ya, ini MySQL-nya. Bisa, Pak. Oke, jadi dari sini nanti kalian itu bisa membuat model dan model itu bisa kemudian dilempar ke server MySQL-nya untuk dijadikan tabel dan relasi. Ya, tapi kita lakukan itu pelan-pelan. Nah, caranya begitu kalian sudah kalau misalnya pakai yang diinstal di laptop masing-masing atau komputer masing-masing itu lokal, ya, atau kalau di AWS di atas di Singapura, ya, itu tinggal pilih ini, lalu nanti kalau akan buat model ya tinggal klik File, New Model. Nah, sudah. Ya, jadi ini nanti kalau akan menggambar diagram, tinggal di double klik saja, Add Diagram. Maka ini akan muncul layar seperti ini. Saya kira Anda sudah cukup akrab dengan Visio ya. Nah, itu kurang lebih sama. Ya, ini nanti simbol yang perlu itu adalah ini. Table itu mewakili entitas kan. Ya, jadi klik di sini. Jadi kalau Visio itu kan diseret ya. Di remove dulu. Jadi kalau ini tinggal pilih ini table. Pak. Ya. Screen-nya nggak gerak Pak di saya. Oke. Yang lainnya bagaimana? Iya Pak, sama juga. Belum gerak Pak. Oke, ya, ya, Pak. Baik. Ada sesuatu yang salah dengan. Oke, coba saya share screen saja. Oke, kita kembali. Oke, ini sudah bisa bergerak-gerak. Ini sudah kelihatan sekarang? Sudah Pak. Sudah Pak. Oke, jadi mulai dari tadi ya, sudah pilih database, lalu new model. Ini sudah kelihatan? Ada ini, ada skema privilege, SQL script, model nodes, add diagram. Sudah? Sudah Pak. Oke, jadi tinggal double klik saja add diagram. Nah, muncul diagramnya. Di sebelah kiri ini sama seperti Visio, tapi dalam jumlah yang terbatas. Itu adalah simbol-simbol yang bisa kita gunakan. Nanti yang penting itu adalah panah ini untuk select object ya, tapi itu nanti ini untuk menggerakkan model ya, ini untuk menghapus objek ya, dan lain sebagainya. Ya. Nah, yang penting itu sebenarnya ada di sini. Ini adalah tabel yang mewakili entitas. Jadi diklik, tidak usah diseret, cukup ini nanti diklik, lepas, lalu letakkan di salah satu, klik di sini. Nah, ini akan tabel. Ya, tabel berikutnya di sini, tabel 2. Nah, relasi nanti bisa ini, pilih one on one, one to many, ya, dan lain sebagainya. Ini bisa dipilih ini. Oh, ini belum ada, sorry, ini belum ada atributnya. Ya. Nah, atributnya itu bisa dipilih. Jadi kalau kalian akan menambahkan atribut, tinggal di double klik saja. Ini akan muncul nama kolomnya apa. Ya. Misalnya kolomnya kita sebut saja misalnya npm. Ya. Tipe datanya apa? Ya. PK itu dia sebagai primary key. Ya. Yang lain. Lalu ini bisa kita sebut nama. Misalnya. Ya. Oke, ini tabelnya bisa kita ganti nama menjadi misalnya mahasiswa. Oke, kalau sudah ini ya. Mas, skemanya ini varchar. Oke. Nah, ya sudah kelihatan di sini. NPM dan nama beserta tipe datanya. Di sini kita ganti namanya jadi dosen.
ada kalau dosen itu bukan NPM tapi NPP misalnya. Dan nama ya muncul dari mahasiswa. Nah, jadi bisa kita buat relasinya di sini. Kita turunkan. Relasinya misalnya bantu money ya. Salah. Bantu. Nah, jadi seperti ini. Ya. Nih, itu bisa dibalik juga ya. Ini bisa kita hapus. Oke. Nah, jadi satu mahasiswa di sini hanya punya satu dosen. Satu dosen di sini bisa punya banyak mahasiswa. Oke, seperti ini cara menggambarkannya. Ya. Sudah jelas semua tentang ini tadi. Cara menggunakan MySQL Workbench modeling. Ada yang mau ditanyakan? Nah, nanti itu untuk MySQL Workbench itu modelnya bisa disimpan. Nah, saya harus lagi. Modelnya itu bisa disimpan dengan file save model atau save model as. Bisa save model. Nanti itu ekstensinya adalah MWB. .mwb. Jadi misalnya data mahasiswa. Di desktop saja. Ya. Nah, nanti bisa kelihatan itu di ini data mahasiswa. Ya. Nah, ini kalau saya tutup dulu, misalnya saya tutup semua ya. Kelihatan kan ini masih ya? Ini saya buka. Nah, langsung diagramnya muncul lagi. Seperti itu. Dan ini bisa nanti kalau misalnya tugas itu bisa diunggah dan seterusnya. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Nah, jadi untuk tugas selanjutnya dari tadi entitas dan atribut untuk faktur, kalian buat model datanya dengan menggunakan MySQL Workbench, ya, dan di save nanti sebagai MWB. Selain MWB, kalian juga harus membuat satu narasi tertulis yang menjelaskan model data tersebut. Jadi misalnya order dengan faktur itu relasinya apa kalau ada, atau pelanggan dengan order itu relasinya bagaimana, itu semua dijelaskan. Ya, itu jelas ya? Atau ada pertanyaan? Ya, silakan Mas Mahesa. Saya mau tanya Pak, untuk bagian tugas, untuk pihak yang misal asersi faktur, penandatangan faktur itu perlu dibikin entitas nggak Pak? Tidak perlu sebetulnya, karena itu kan bagian dari faktur. Oh, nggak perlu ya Pak? Nggak perlu. Nantinya ya kecuali kalau itu memang dibutuhkan ya, bahwa itu siapa yang meng-ACC faktur misalnya. Itu bisa seperti itu, tetapi untuk sementara saya kira tidak usah. Oke Pak, terima kasih Pak. Ada lagi pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, saya kira kuliah kita cukup sekian ya. Lebih baik nanti kalian bisa segera langsung praktek dengan MySQL. Bisa praktek bareng di Amazon Web Service ya, atau bisa praktek sendiri-sendiri pada komputer masing-masing.
Ya, yang jelas nanti hasilnya harus dalam bentuk MBB dan diunggah beserta satu narasi deskriptifnya. Oke. Sampai jumpa lagi pada perkuliahan berikutnya dan selamat siang. Selamat siang, Pak. Selamat